Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Benny. Aku harus ke bengkel itu dan cari tahu tentang Benny. Tapi aku butuh alibi. Rifki marah nggak ya sama gue? Karena kemarin gue ninggalin dia buru-buru. Tuh gue datengin aja ya. Daripada nggak enak gini rasanya. Arsila, mau kemana kamu? Kerjaan yang dikasih sama Bu Fania mana 3 hari lalu? Belum saya terima loh datanya. Belum dikerjain, Mbak. Belum dikerjain? Kok bisa? Itu kan tugas kamu loh. Harusnya kerjaan itu udah saya terima dari kemarin. Tapi apa ini kamu belum kerjain? Kok bisa sih, Arsila, Arsila? Iya, Mbak. Kamu itu karyawan baru di sini. Jangan santai gitu dong. Tunjukin etos kerja yang bagus. Saya nggak mau tahu, saya mau kerjaannya selesai hari ini juga. Jangan mentang-mentang kamu bawaannya Pak Rafka, terus kamu bisa seenaknya di sini. Ya, saya kerjain sekarang ya. Ingat ya, saya tunggu. Iya, Mbak. Awas aja ya tuh orang. Kalau perusahaan ini udah jadi punya Rafki sepenuhnya, lo akan jadi orang pertama yang gue tendang dari sini. Ngapain lo lihat? Hah? Itu Ayuna mau ngelakuin apa ya untuk cari pembunuh adiknya? Bisa apa dia sendirian kayak begitu? Nah pertanyaannya, gue tega nggak biarin dia sendirian kayak gitu? Deh, masuk. Mas. Ada apa? Mas Rafka, aku mau menawarkan bantuan buat Mas. Bantuan apa? Kemarin kan mobil kamu mogok. Gimana kalau aku aja Mas yang bawa ke bengkel? Mas Rafka sibuk kan? Tumben banget kamu tiba-tiba baik begini. Ya, nggak apa-apa dong. Kan wajar aja kalau istri baik ke suaminya. Enggak. Nggak mungkin kamu tiba-tiba baik kayak begini. Ini pasti ada apa-apa nih. Udah ngomong aja. Mau minta bantuan apa? Yang sebenarnya. Iya, oke. Oke, aku bilang tapi kamu harus janji. Jangan bilang-bilang siapa-siapa. Ini rahasia di antara kita berdua. Janji. Berjanji dulu. Janji. Dah, apa? Oke. Jadi aku tuh harus ke
bengkel yang dulu tempat Bella servis mobil, Mas. Aku harus cari tahu montir yang namanya Benny. Untuk apa? Aku barusan habis dapat data dari kepolisian dan di situ ada nama Benny, Mas. Makanya aku butuh cari tahu lebih lanjut data-data tentang Benny ini tuh sebenarnya siapa, karena dia tuh montir yang dulu memperbaiki mobil aku. Aku harus ke sana, Mas. Aku harus cross check lebih lanjut lagi, Mas. Aku harus pastiin apakah benar Benny ini adalah orang di balik kematiannya Bella. Makanya kamu butuh bawa mobil aku ke bengkel yang ini. Iya. Nekat juga nih cewek. Dia beneran mau nyelidikin semuanya sendiri. Itu kan bahaya. Nanti gue juga jadi ikutan ribet nih kalau dia kenapa-napa. Papa pasti bisa salahin gue. Mas. Gimana, Mas? Boleh kan? Boleh ya? Please. Ya udah aku bantu. Tapi ada satu syarat. Apa? Kamu harus ajak aku. Kenapa sih, Mas? Kamu gak percaya banget sama aku? Udah gak apa-apa, Mas. Aku pergi sendiri. Aku harus selidikin ini, Mas. Sampai tuntas pokoknya, Mas. Kamu harus ajak aku atau aku nggak bantuin sama sekali. Nah, kan? Tadi sempet kaget juga dia mau bantu. Ternyata ujungnya gini. Ya udahlah, daripada nggak ada alasan ke bengkel itu. Gimana? Hei, gimana? Bengong? Yuk, kita jalan sekarang. Yuk. Ayo. Ini sama banget persis. Ini lambangnya sama toko ini ya. Aku harus datang ke sini, aku harus ngecek nih. Siapa yang pesen dan alamatnya di mana. Pak. Aduh. Pagi-pagi udah sibuk aja, kamu lagi ngapain? Biasa Pak, ini ngecek keluar masuk uang di perusahaan biasalah. Oh, saya lagi main heyday. Oh enggak. Sayang, ayo kita berangkat yuk, nanti telat kita. Pak, kayaknya Papa duluan aja deh, nanti Mama nyusul. Soalnya Mama udah keburu janji sama teman-teman arisan Mama. Gitu ya Pak ya? Berantakan banget Pak. Apa Pak? Oh maaf Pak, kekencengan. Oke, turun. Iya. Nah, kekencang. Enggak, biasa aja. Udah ganteng banget. Papa pergi duluan, nanti Mama nyusul. Pa, jangan main api, nanti kebakar. Ben, ini surat resign? Iya Pak, saya minta maaf. Saya harus berhenti kerja. Kamu tuh mekanik yang handal di sini. Saya tuh masih butuhin kamu. Coba kamu pikir-pikir dulu deh, ya. Istri saya lagi sakit Pak. Maaf kalau saya sering bolos akhir-akhir ini. Saya jadi gak enak kalau terus begini. Saya harus jaga dia. Saya nggak bisa bagi fokus, Pak. Ya sudahlah. Kalau memang itu yang terbaik buat keluarga kamu, ya walaupun berat sih, saya izinin. Terima kasih banyak, Pak, atas kepercayaannya selama ini. Saya pamit. Saya permisi, Pak. Oke, udah. Masih, Pak. Oke.
Halo, selamat pagi. Ada Ya. yang bisa saya bantu? Iya, jadi mobil suami saya itu rusak. Kemarin sempat mogok. Boleh tolong dicek nggak ya? Oh, tentu bisa Mbak. Oke, tapi saya maunya ditanganinnya itu sama montir yang namanya Benny. Soalnya saya dapat rekomendasi dari teman saya, katanya Benny itu montir terbaik di bengkel ini. Oh, Mbak, Benny baru aja resign Mbak. Ya, baru banget dia keluar. Belum ada 5 menit lah dia keluar. Gimana? Resign ya? Sayang banget dong. Tapi Mbak nggak usah khawatir. Kami ada montir lainnya kok. Bagus, bahkan lebih bagus daripada Benny. Gimana? Saya panggilkan ya? Sebentar. Jangan, nggak usah. Gini aja, Bapak kasih alamatnya Benny aja ke saya. Kalau itu maaf Pak, saya nggak bisa. Ya, di sini tuh ada SOP-nya Mbak. Semua bisa dikerjain apa yang Benny kerjain loh. Bahkan lebih bagus daripada Benny. Gimana? Enggak Pak, nggak bisa. Saya maunya ditanganin sama montir namanya Benny. Sayang. Nggak apa-apa. Sama yang lain juga nggak apa-apa. Tapi boleh dicekin dulu nggak mobil saya? Soalnya kemarin tiba-tiba mogok, takutnya masalahnya besar. Jadi boleh dicek dulu penyebabnya apa? Bisa. Oh ya? Yang sana mobilnya? Yang merah ya? Ya, yang itu. Ada ini kuncinya. Oh ya, satu lagi. Toiletnya di mana ya? Istri saya mau ke toilet. Mau ke toilet kan kamu? Oh iya, saya mau ke toilet Pak. Di mana? Oh, toilet Mbak lurus saja. Nanti sebelah kiri. Nah, itu di situ toiletnya. Oh iya. Ya udah, saya langsung bersanya. Iya. Mbak, topeng ini dibuat di toko ini kan? Iya Bu, ini topeng custom yang khusus dipesan oleh pelanggan kami. Oke, berarti ada dong di komputer data-data pembelinya siapa, alamatnya di mana, benar kan? Maaf Bu, saya tidak bisa kasih data karena toko kami sangat menjaga privasi pelanggan kami. Oke. Privacy ya harus dijaga. Ini gimana? Cukup nggak? Dihitung. Cukup Bu. Sebentar ya, saya cek data pembeli dan pemesan dulu. Ibu alamatnya. Ya makasih. Apartemen ini, loh kok apartemen ini kan yang waktu itu aku datengin. Waktu aku ngikutin papa. Keterlaluan papa, selama ini berarti ngebohongin aku. Jangan-jangan apartemen ini juga dibeliin sama papa buat selingkuhannya. Makasih ya. Terima kasih Bu. Harusnya data karyawan ada di komputer ini. Semoga aku bisa dapetin info tentang Benny di sini.
mana ya? Ini bukannya orang yang sama dengan yang aku temui sama Bella waktu ngambil mobil itu. Ya. Mas, Ya mbak, tolong. ya mbak. Li, Aku yakin orang ini dalang kecelakaan Bella. Aku harus cari bukti lebih banyak lagi soal keterlibatan orang ini. Ngapain dia lama-lama di sini? Pegel juga ngumpet di kolong meja gini. Gimana sih? Kok nggak bisa-bisa? Perasaan rumus aku masukin deh. Masa nggak bisa coba? Ih, ribet banget lagian. Apa sih gue masih kerja di bagian ini? Rafki nyebelin. Ngapain lagi si Benny nelfon? Ini kenapa? saya udah resign dari bengkel. Mudah-mudahan polisi nggak curiga sama saya. Resign aja nggak cukup dong, Ben. Kamu tuh harus pergi jauh. Perlu keluar dari Jakarta. Mbak, dikira pindah rumah itu gampang. Pindah rumah itu butuh biaya, Mbak. Kamu masih ngomongin uang sama saya. Udah ya, soal uang itu gampang. Sejam lagi kita ketemu di halte biasa. Saya akan kasih kamu uang yang banyak. Sampai kamu bisa keluar dari Jakarta dan pergi sejauh mungkin. Baik, Mbak. Gimana, Mas? Udah beres semua kan? Oh, ada yang kurang nggak? Ada Mas, ada. AC-nya kemarin kurang dingin. Mungkin boleh dicek kompresornya. Oh, Iya. saya cek dulu ya. Boleh coba cek. Tunggu ya. Iya, boleh. Aku duluan ya Mas ya, aku ada urusan penting. Mau kemana? Aku nggak bisa kasih tahu Mas Rafka. Karena kalau dia tahu aku kemana, dia pasti nggak akan kasih izin. Kalau ada hubungannya sama Benny, aku mau ikut dong. Aku ada urusan penting Mas. Aku nggak lama kok Mas, nanti
kalau udah selesai urusannya aku langsung pulang. Bener, janji. Ya, kamu tunggu di sini aja, kan mobilnya belum selesai. Sampai mobilnya selesai kamu di sini aja ya. Oke, Mas? Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Apa yang Ayuna sembunyikan ya? Terus kenapa dia nggak mau bilang ya sama gue dia mau kemana? Yang anehnya lagi kenapa gue nurut aja ya dia ninggalin gue di sini? Mobil juga nggak rusak parah. Gue kan jadi kejebak di sini. Ini bener-bener ya Ayuna. Oke, siap. Bye-bye. Itu Ayuna kan? Kenapa mukanya tegang begitu? Masuk. $50 juta. Cukup dong buat kamu kabur dari Jakarta. Secepatnya saya mau kamu enyah dari Jakarta. Dan jangan bertindak yang mencurigakan. Terutama kalau ada polisi. Kamu harus tahu ya, ini terakhir kalinya saya kasih kamu uang. Saya nggak akan lagi kasih kamu uang. Enak aja, nggak bisa dong. Mbak Sila harus tanggung jawab atas kehidupan saya dan keluarga saya. Tanggung jawab apa? Kenapa jadi saya? Karena Mbak, saya menjadi seorang penjahat. Jangan harap Mbak bisa lepas dari tanggung jawab. Kalau sampai saya ketangkap, jangan harap Mbak bisa lepas. Kalau benar Benny yang nyabotase, berarti targetnya aku, bukan Bella. Karena itu mobil aku. Tapi kenapa? Aku bahkan gak kenal dia. Apa mungkin ada orang lain yang nyuruh? Siapa yang sebegitu bencinya sama aku sampai mau nyelakain aku? Mbak, ini mau lewat mana Mbak? Jalan Kenanga Indah atau Melati Raya? Mbak, mau lewat mana jadinya Mbak? Lewat yang nggak macet aja deh, Pak. Baik Mbak. Kalau benar Benny cuman eksekutor, lalu siapa dalangnya? Jangan merah dong. Jangan merah dong. TJO 1206. Oke. Gila nih orangnya. Berani-beraninya sekarang ngancem gue. Enak aja, nggak bisa dong. Mbak Sila harus tanggung jawab atas kehidupan saya dan keluarga saya. Tanggung jawab apa? Kenapa jadi saya? Karena Mbak, saya menjadi seorang penjahat.
sih ngapain lagi nelfon? Yesus kenapa? Makasih ya. Yuna sebenarnya kemana sih? Kok nggak ngomong ya sama gua? Oh, gua telepon aja ya. Papa. Iya, Pak. Kenapa? Rafka, kamu ada di mana? Aku lagi di bengkel, lagi servis mobil. Ini ada masalah dengan kendaraan kamu atau servis berkala aja? Tadi mogok di jalan, cuma udah aku cekin semuanya aman kok. Ada apa, Pak? Ya udah, kalau gitu tolong kamu segera kembali ke kantor. Ada sesuatu yang harus kita bahas. Aku juga ada urusan penting, Pak. Rafka, urusan kantor juga nggak kalah penting. Urusan pribadi bisa kamu selesaikan di luar jam kantor. Sekarang kamu balik ke kantor dan jangan batah papa. Ya udah, Pak, aku ke kantor. Sayang, aku udah bilang sama kamu kan. Kamu itu harus bertindak tegas sama Rafka. Betul, Rafka itu anak kamu. Tapi Rafka itu bagian dari perusahaan ini. Dan kesalahan Rafka itu fatal. Rafka pakai dana CSR itu tanpa izin kita. Iya, Pak. Kita tuh nggak bisa timbang pilih ya. Kesalahan tetap kesalahan. Kalau misalkan betul Rafka itu melakukan kesalahan, dia tetap menerima konsekuensinya. Iya, Pak. Aku paham. Kalau kamu tuh lembek terus kayak gini, pasti imbasnya akan ke perusahaan kita dan ke Rafka sendiri.